Akhirnya sampai juga. Sayang, kamu mau makan apa? Oh, kayaknya hari ini aku nggak mau makan deh. Cuma mau ngemil doang. Oh, kamu cuma mau ngemil? Iya, mungkin mau beli batagor aku. Oke, kalau cuma batagor, aku kayaknya mau beli siomay deh sayang. Tapi nanti telurnya aku mau 2 ya. Waduh, 2 Hikmah. 2? Iya, aku Kamu soalnya gimana sih? Lapar kamu? Iya, lapar. Kalau malam-malam chattingan sama aku dia bilang mau diet. Sekarang malah pakai telur 2, bukan diet namanya Dietnya saya. itu malam-malam, Gung. Kalau sekarang nggak diet. Nah, iya benar. Kalau malam aku ngurangin yang namanya makan. Tapi kalau sekarang apa aja kayaknya aku makan sayang. Aku tebak lagi, pasti dia nanti beli es teler. Iya dong, kan itu minuman Topping kesukaan es krim, aku. ya kan? Iya. Sudah tahu aku. Kamu beli apa, sayang? Aku beli pentol aja deh. Cuman pentol? Iya, soalnya aku udah sarapan di rumah. Gitu. Oh, gitu. Ya udah deh, mending kita nggak usah banyak omong, mending kita langsung aja ke sana. Nanti ngomong-ngomong di sini, di sana nggak jual. Iya. Iya, bener, yuk. Ya udah yuk. Sayang, Ya sayang. sekarang bagian aku di daerah sini. Jadi aku mau nyapu daerah sini, sayang. Oh gitu sayang. Enak deh sayang. Soalnya aku liatin dari tadi di tempat sini tuh bagiannya nggak terlalu kotor. Jadi pekerjaan sayang hari ini nggak terlalu berat, nggak seperti di sebelah sana. Betul, sayang. Enaknya lagi di sini tuh nggak panas, nggak kayak di sebelah sana, iya kan? Iya sayang. Ya udah. Semoga hari ini pekerjaan kita berdua sama-sama dilancarkan ya. Dan hasil mulung aku juga banyak hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Ya pokoknya kita berdua harus semangat ya sayang. Ya walaupun ya kehidupan kita serba pas-pasan, yang penting kita ya saling menyemangati dan selalu menerima apa adanya. Iya sayang. Tapi kamu tenang aja. Aku bakal mengusahakan hari ini hasil mulung aku ini banyak. Katanya kamu pengen makan ayam utuh. Iya sayang, amin, amin. Duh, kamu masih inget aja tentang ayam utuh itu. Tapi kalau dipikir-pikir, lebih baik uangnya ditabung kali ya, sayang. Iya sih sayang. Emang lebih baik uangnya itu ditabung. Tapi nggak apa-apa. Ya hitung-hitung. Biar aku ini ya sedikit mengikuti keinginan kamu. Kan aku juga jarang-jarang sayang belikan kamu sesuatu. Iya sayang, cuman kalau dipikir-pikir itu sayang banget. Ya takutnya nanti kita ada kebutuhan mendadak, daripada harus minjem sama orang, lebih baik kan kita pakai tabungan. Iya juga sih sayang. Tapi nggak apa-apa. Hitung-hitung sekali-kali kita mengapresiasi diri sendiri, iya kan? Iya Aku juga tahu kok. Sayang juga pingin makan makanan yang viral itu sekarang. Tenang aja. Meskipun keadaan kita seperti ini, suami kamu bakal mengusahakan yang terbaik buat kamu. Kamu nggak usah khawatir. Iya, kalau masalah itu mah aku percaya. Saya selalu mengusahakan segalanya buat aku. Cuman kan sayang, nggak ada bedanya nih rasanya ayam utuh sama ayam seperempat. Jadi ya udah kita beli seperempat aja. Iya sayang. Tapi kesannya kan lebih puas. Ya udah, sekarang kamu doain aku ya. Semoga pekerjaan aku ini lancar. Iya bener Devi. Loh, Iya. Hikmah Agung. kamu ngapain pegang sapu-sapu kayak gitu, Dev? Iya aku lagi kerja, Hikmah. Hah? Kerja? Iya. Loh. Kerja. Maksud kamu kerja di sini jadi tukang sapu gitu? Iya benar. What? Tapi tunggu dulu. Kalian semua apa kabar? Ya kabar kita baik dong. Emangnya kamu itu nggak bisa lihat penampilan kita ini kayak gimana? Tapi bentar Devi, kamu serius? Sekarang kehidupannya kayak gini? Kehidupannya kayak gini? Maksud kamu apa ya, Hikmah? Loh, emangnya kamu nggak ngerti ya Devi? Maksud aku itu, kenapa kehidupan kamu sekarang jadi miskin kayak gini? Bukannya dulu kamu orang berada ya? Loh,
Ya, iya emangnya kenapa ya Hikmah? Kalau sekarang kehidupan aku kayak gini, yang penting aku udah bahagia sama suami aku. Suami kamu? Bentar. Kamu serius, Devi? Laki-laki ini suami kamu? Iya Mas, saya suaminya. Perkenalkan, nama saya Danang. Ini siapa? Teman-teman SMA saya. Oh gitu. Devi, Salam kenal ya semuanya. Dev, ternyata kamu jadi miskin kayak gini gara-gara suami kamu kayak gini ya, Devi. Aduh, emang bener ya, nasib wanita itu tergantung gimana suaminya. Bentar, ini suami kamu kok pegang karung kayak gini? Apa jangan-jangan suami kamu itu pemulung? Iya benar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Suami Devi pemulung. Iya. Ya Allah. Devi, nggak ada laki-laki lain selain orang ini. Guys, bentar. Kalian ingat nggak? Waktu di zaman SMA, waktu si Devi jadi ketua OSIS, kan wakil ketua OSISnya pacar aku. Banyak kan yang suka sama dia, termasuk yang siapa tuh yang agak putih? Edwin, terus Ricky Ghazali. dia terus kan? kan? Siapa lagi itu satunya? Riko. Iya, Sorry. ada lagi yang namanya Robi yang biasanya diantar naik Pajero. Tapi setelah lulus terus lama kita gak ketemu, kita kaget kamu menikah. Gak taunya suami kamu malah kayak gini, Devi. Oh my god, oh my god. Ampun, Devi. Bentar. Kamu benar-benar salah pilih suami, Devi. Bentar. Ini ada apa sih? Kalian datang ke sini, aku kira kalian itu semua mau tanya kabar aku. Ini kok malah kesannya kayak ngejatuhin aku sama suami aku ya? Ya gimana ya, Devi? Kayaknya tanpa kita harus tanya keadaan kamu sekarang gimana, kita udah tahu kok. Pasti kehidupan kamu tuh susah. Pasti buat makan aja kamu harus pusing 7 keliling, harus cari utangan gitu kan? Ya Allah. Enggak kok. Enggak ya. Saya nggak pernah mengajarkan istri saya ini untuk berhutang. Iya, Kebetulan meskipun hidup saya seperti ini sama istri saya terlepas dari hutang. Iya, alhamdulillahnya Ya Allah. kayak gitu. Devi, sumpah ya, kita ini kaget, Devi. Wanita secantik kamu dulu di zaman SMA, kamu ini kan diincar banyak laki-laki gitu loh. Kenapa ujung-ujungnya sekarang kamu malah punya suami kayak gini? Aduh, maaf. Bro, asal kamu tahu nih ya, Devi ini bisa dikatakan saingan pacar aku di zaman SMA. Cuman, ya aku maaf nih saya ngomong kayak gini, pacar aku ini selalu kalah, Mas. Dalam keadaan apapun, selalu kalah. Tapi kalau sekarang sayang, buktikan sama si Devi. Iya, kamu tahu nggak, Devi? Aku sekarang kerja kantoran, nggak kayak kamu. Udah tukang jangan sapu. dibandingkan, udah jauh kalah sama kamu, Beb. Ya iyalah, aku yang menang. Percuma dong, dulu dia pinter, tapi ujung-ujungnya seperti ini. Mas, Aduh, ya ampun. Udah seharusnya dong. ya kamu jadi suami. Kasihan istri kamu, pasti dia ketemu kita malu, Mas. Ya kan? Mas, udahlah. Mas yang nggak usah ngomong seperti itu. Siapa yang mau disalahkan, Mas? Namanya Devi ini sudah ketemu sama jodohnya. Ya, harusnya menerima bagaimanapun keadaan suaminya. Saya aja, Mas, meskipun keadaan seperti ini, tanyakan aja sama Devi. Nggak pernah tuh saya bikin Devi ini sakit hati, saya bikin Devi ini kekurangan. Nggak pernah, Mas. Ya, memang seharusnya lah kamu kayak gitu. Kalau kamu ngelakuin sebaliknya, kamu nyakitin si Devi, berarti kamu ini gak sadar diri. Kamu gak punya malu. Sudah miskin masih mau nyakitin si Devi. Iya, Mas. Iya. Ya udah. Sekarang saya mau tanya, apalagi Mas yang mau dipermasalahkan? Lagian kan dari tadi kita berdua ini ngerasa nggak punya salah sama kalian berdua. Udahlah, Mas. Kalau misalkan Mas ini punya dendam pribadi sama istri saya, udahlah. Ya saya mewakili istri saya minta maaf. Maaf. Mas, jangan cuma bermodal maaf, Mas. Kamu pikir dengan kata maaf, hidup kamu dan hidup Devi ini bisa berubah? Bisa langsung jadi miliarder gitu? Enggak, kalian bakal tetap jadi miskin kayak gini. Aduh, Hikmah. Kamu ini apa-apaan sih? Kok bisa-bisanya kamu seenteng itu ngatain suami aku? Hikmah, kamu tuh nggak tahu ya, sebahagia apa aku sama suami aku. Mungkin di mata kalian semua, kita yang kekurangan ini nggak ada bahagia-bahagianya. Tapi suami aku selalu mengusahakan yang terbaik. Devi, kalau orang sudah serba kekurangan, itu pasti kehidupannya sedih dan melarat. Aku yakin ya, Devi, pasti di dalam hati kamu itu pengen banget
punya mobil, punya rumah, bisa ke salon, bisa belanja, pasti kayak gitu kan? Ya sekarang ya Hikmah munafik banget kalau manusia nggak pingin punya semuanya. Tapi aku juga harus lihat kemampuan suami aku seperti apa. Iya, Aku juga maka nggak dari pengen itu, sebelum kamu memilih pasangan hidup, kamu lihat dulu bebet bobotnya. Dia itu orang kaya atau bukan? Atau gini aja Devi, kamu udah punya anak belum sama dia? belum. Oh, jangan sampai. Nah, kalau misalkan kamu belum punya anak, mending kamu ceraikan aja dia Devi. Kamu mending pacaran sama orang kaya atau cari orang Astagfirullahaladzim. Jaga ya. Bener Devi, daripada kamu sama orang ini. Bener-bener akhir zaman ya sekarang. Bisa-bisanya kalian punya mulut nyuruh orang lain untuk bercerai. Kalian tahu nggak? Perceraian itu dilaknat ya sama Allah. Ya, kita itu kasihan sama kamu. Masa ya kamu mau selamanya hidup susah, mau jadi tukang sapu gitu? Udahlah. Seharusnya kamu ini laki-laki yang harus bertanggung jawab, Mas. Kamu tahu nggak? Dulu Devi ini dari keluarga berada. Dia dari kecil dididik sama orang tuanya selalu serba enak. Mas, udahlah. Masnya itu nggak usah menggurui saya, Mas. Loh, bukan Lagian menggurui. keluarga si Devi ini juga menerima kok kalau Devi ini menikah sama saya. Lah, kok malah cuman kalian ini teman-temannya si Devi malah mempermasalahkan? Udahlah, Mas. Dari tadi kalian ini kesannya cuma merendahkan saya. Kayak yang diri kalian ini nggak punya kekurangan. Apa kekurangan dari kita? Ayo, aku nanya. Ya ini mulut-mulut kalian itu Loh. nggak beretika. Devi, ini bukan kekurangan Devi, tapi yang kita omongin dari awal sampai sekarang, sampai detik ini, itu faktanya. Iya, lagian ya Devi, kita ngomong kayak gini biar kamu tuh sadar. Udahlah Mas. Mbak, gak usah banyak ngomong di sini. Jangan mengganggu pekerjaan kita. Ini masih pagi, ngerti nggak? Waduh, pemulung bisa marah juga ya. Tapi kayaknya betul deh sayang. Kita kan udah ngomong sama si Devi, kayaknya Devi ini gak Sayang, sadar. sabar ya sayang. Udah. Daripada kita buang-buang waktu, mending kita lanjut aja. Iya. Cuman sebelum pergi, aku mau bilang sama kamu, mending kamu ambil aja saran dari calon istri aku ini. Kamu cerai sama laki-laki ini dan kamu cari pacar yang kaya. Ada kok. Mungkin si Riki masih cinta sama kamu. Permisi. Yuk. Ayo. Gak jelek, nggak tahu aturan. Astagfirullahaladzim. Aku minta maaf ya. Ya gara-gara aku nggak punya pekerjaan yang lebih layak daripada mulung, saya sampai direndahkan seperti itu. Aduh. Ya kesannya aku sedikit disadarkan sama omongan mereka. Tapi enggak kok, aku nggak apa-apa. Aku jadikan omongan mereka itu motivasi buat aku. Jadi ya mau nggak mau aku harus menerima karena keadaan aku sudah seperti ini. Tapi tenang aja, aku ya tetap bakal melindungi kamu, tetap bakal menafkahi kamu kok semampu aku. Sayang, udah nggak usah didengerin apa kata orang. Lagian kan orang itu ngelihat kita cuma dari covernya aja. Mereka semua nggak tahu kita itu sebahagia apa, ya kan? Iya sayang. Ya udah, kalau kayak gitu lebih baik aku langsung pulang aja ya. Ya biar uang kita banyak. Iya sayang semangat ya. Aku juga bentar lagi nyapu. Itu Pak Tohir udah nyapu soalnya. Oh iya, Pak. Ya sudah, aku kesana dulu ya sayang. Iya sayang, semangat ya. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya Allah, kasihan banget ya suami aku. Dia pasti bener-bener kepikiran gara-gara omongan si Agung sama si Hikmah dan semuanya itu. Tapi nggak apa-apa ya Allah, biarkan perkataan orang yang menghina kita itu menjadikan kita ya motivasi dan juga kesabaran diri. Karena setiap manusia itu karena ya memang kadang cuma punya mulut tapi nggak punya hati. Ya udah deh kalau gitu, mending aku nyapu aja. Kayaknya aku nyapu di sebelah situ aja deh dulu. Yat, lagi nyiram tanaman kamu? Iya bos, bentar bos. Apa? Bos,
barusan itu ada Pak Ucup, bos. Pak Ucup? Iya, bos. Pak Ucup. Katanya sih pembantunya Pak Burhan, bos. Oh, pembantu almarhum Papa di rumah yang dulu. Iya, bos. Oh, ada apa Pak Ucup di sini, Jack? Gini, bos. Beliau itu menyampaikan ini, bos. Katanya suruh dikasihkan ke Bos Kevin. Oh, bentar aku lihat dulu ya. Iya, bos. Loh. Mas Danang. Hah? Satu perusahaan? Jack, Iya, bos. ini itu semacam surat wasiat dari almarhum Papa, Jack. Ah, surat wasiat, bos. Iya, Jack. Emangnya isi surat wasiat itu apa, bos? Isi dari surat ini sebuah amanah, Jack. Aku ditugaskan oleh Papa aku untuk mencari seseorang yang bernama Danang yang telah membantu Papa 2 tahun lalu pas Papa itu dirampok, Jack. Hah? Terus buat apa, bos? Bos itu mau mengucapkan terima kasih gitu, bos? Bukan hanya terima kasih, Jack. Di sini juga tertera kalau Papa itu mau memberikan satu perusahaan cabang buat dia. Ya, intinya sebagai balas budi atau imbalan. Oh gitu, bos. Terus saya itu dari orang itu, bos. Jangan sekarang, waktunya sudah gak memungkinkan. Udahlah, Oke, bos. kalau soal urusan itu urusan aku, Jack. Siap, bos. Ya udah, aku mau masuk dulu ya, Jack. Aku juga mau baca semua isi surat wasiat ini. Ya, Bos, ya, bos. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Iya, bener. Cuman ada apa ya? Tumben-tumbenan bos nyuruh kita langsung datang ke rumahnya. Iya, bener. aku takut kita ada apa-apa. Takutnya kita melakukan kesalahan terus nyampai di sini mau dimarahin gitu. Iya sih. Tapi ya udahlah, daripada kita bertanya-tanya, mending kita langsung masuk aja. iya bener. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Jadi, Iya, bos. karyawan aku udah datang. Belum, bos. Nah, ini dia. Kalian datang juga, ya? Iya bos. Maaf sebelumnya bos. Ini ada apa ya bos? Bos Kevin tumben-tumbenan nyuruh kita langsung datang ke rumahnya. Aku ini ada kepentingan, Gung, untuk kalian semua. Dan juga aku ini mau minta bantuan. Mau minta bantuan bos? Iya. Kalau boleh tahu minta bantuan apa bos? Sebentar, Jaki. Ya, bos. Kamu tolong ambilin foto yang ada di map. Fotonya aja, Oke, oke? ya, bos. Fotonya aja. Ya, Berarti ini penting banget ya bos? penting banget, Gung. Kalau ini nggak penting, mungkin aku sudah menyelesaikan ini semuanya. Iya, siap, bos. Ini, bos. Emangnya itu foto siapa, bos? Udahlah, Jaki. Kamu nggak mungkin tahu sama orang ini. Oh, iya, Nih, bos. Gung. Siapa tahu kalian tuh tahu orang ini. Loh, ini kan suaminya Devi. Hah? Iya benar. Ini yang pemulung itu kan? Iya. Berarti kalian ini tahu sama orang yang ada di foto ini? Iya bos tahu. Kalian itu tahu di mana? Tempatnya di mana? Kemarin kita ketemu di alun-alun bos. Alun-alun kota. Iya bos. Ya udah, tugas kalian berempat sekarang ke alun-alun, terus cari orang yang ada di foto ini. Jangan sampai lolos. Tahan, oke? Aku mau ke kantor, mau tanda tangan, lalu aku mau OTW ke alun-alun, nyusul kalian. Ya udah, sekarang jalan sekarang. Orang ini berubah salah bos. Udah, nanti aku jelasin, Gung. Jalan sekarang, jalan. Ayo. Devi?
Gimana? Pak Gugun. Setoran hari ini? Pak. Gini, Pak. Jangan sampai ya. Kalau sekarang masih nggak ada, minggu depan kamu bilangnya masih nggak ada. Iya, Pak. Gini, Pak. Saya gajian masih minggu depan, Pak. Ya kan Pak Gugun tahu sendiri, saya itu dibayarnya per bulan. Ya aku nggak mau tahu. Intinya sekarang harus ada setorannya. Pak, saya mohon dong Pak, kan minggu depan bisa Pak. Iya Pak, minggu depan. Tapi tolong Pak, jangan naik lagi bunganya. Kamu jawabannya kok seperti itu terusan? Apa aku harus bilang sama suami kamu? Jangan Pak Gugun, saya mohon Pak. Saya ini aja minjem sama Pak Gugun kan, suami saya nggak tahu apa Pak. Saya cuma nggak mau jadi beban buat suami saya. Pak, saya janji Pak, saya pasti bayar. Ya udah, mana setorannya? Kalau kamu nggak ada setorannya, ya aku tinggal bilang sama suami kamu kalau kamu punya hutang. Aduh Pak, jangan Pak. Suami saya itu nggak akan marah sama saya Pak, cuman dia pasti akan merasa bersalah dan sedih Pak. Pak, saya mohon ya Pak. Saya kan bilang Pak, seminggu lagi ya Pak, gaji saya baru keluar Pak. Saya kan digajinya bulanan Pak. Pak Gugun, saya mohon Pak Gugun. Nggak ada. Minggu yang depan kamu sudah nggak bayar. Iya, Pak. Sekarang jatuh tempo masih nggak mau bayar. Kamu gimana sih? Iya, Coba Pak. kamu pikir. Iya, Yang Pak. waktu mau pinjam sama aku. Iya, Pak, Pak. ayo Pak, tolong Pak, ayo Pak. Saya bakal janji Pak, bakal lunasi hutang ini Pak. Iya, Tapi Pak. mana buktinya? Iya. Setoran 2 aja ini sudah telat. Iya Pak Gugun, saya minta maaf Pak, saya minta maaf banget Pak. Saya itu bukannya nggak mau bayar, cuman saya memang nggak punya uang Pak. Sedangkan gaji saya itu bulanan Pak. Pak Gugun kan nagihnya setiap minggu. Aduh. Pak, saya mohon ya Pak ya. Saya janji minggu depan kalau memang saya bohong lagi, Pak Gugun boleh deh bilang sama suami saya. Untung aja ya Devi, kamu ini perempuan. Iya Pak, maaf Pak. Ya udah, minggu depan harus ada, dengar? Iya Pak, iya saya janji. Soalnya minggu depan saya udah gajian kok Pak. Ya. Ingat, minggu depan harus bayar. Iya Pak, makasih Pak Gugun. Ya. Makasih Pak. Ya Allah, untung aja Pak Gugun masih bisa diajak bicara dan kompromi. Aduh, jangan sampai Mas Danang itu tahu aku punya hutang. Yang ada aku nanti disangka nggak bersyukur. Padahal bukannya nggak bersyukur. Ya, kadang kan uang dari Mas Danang itu pas-pasan. Mana bisa buat beli makan, bayar listrik, dan lain-lain. Aku juga nggak mau jadi beban buat Mas Danang. Ya Allah, semoga aja minggu depan gaji aku cepat keluar ya. Biar aku bisa ngelunasin semuanya sama Pak Gugun. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya udah deh, aku lanjut kerja aja dulu. Aduh, akhirnya sampai juga. Iya sayang, cuman mulai tadi aku kepikiran, kok bisa ya Bos Kevin kenal sama suaminya si Devi? Iya sayang, aku juga curiga deh. Pasti ini ada apa-apa ini. Apa jangan-jangan suaminya Devi itu ada masalah ya sama Pak Kevin? Iya, mungkin bisa jadi Hikmah. Iya. Kalau semisal punya masalah, pasti Bos Kevin ngomongnya marah. Cari orang ini. Misalnya kayak tadi enggak kan? Bilangnya cuma kalian cari aja ya orang ini. Lembut kan? Iya sih. Iya, aku ini mulai tadi kepikiran, Cul. Ya. Tapi ya udahlah, mending kita cari aja suami si Devi itu. Iya. Sayang, gimana kalau kita cari di tempat yang kemarin aja? Iya. Ya, mungkin suami si Devi ya ada di sana. Yaudah, yuk. Iya. Sayang, waalaikumsalam. Aduh, Gimana hari ini? alhamdulillah sayang.
Aku dikasih bonus sama Pak Iwan. Oh. Kasih bonus 2.000. Alhamdulillah. Wah, berarti hari ini dapat 17.000 ya sayang? Iya sayang, 7.000-nya ditabung, 10.000-nya buat kita makan. Iya sayang, kalau stok beras masih ada. Gimana kalau 10.000 ini aku buatin kamu semur tahu kesukaan kamu? Sayang, bebas terserah kamu. Kau mau masak apa? Yang terpenting kita bisa makan. Iya sayang, ini buat kita tabung ya. Iya sayang. Loh, pasti kamu capek banget ya? Bukan, aku seperti kurang enak badan ini sayang. Hah? Kamu meriang? Ya udah, bentar lagi kita pulang. Nanti aku langsung buatin kamu wedang jahe ya. Iya sayang, makasih banyak ya. Tapi kamu santai aja, selesaikan dulu pekerjaan kamu. Setelah itu kita pulang ya. Iya sayang, bentar lagi pekerjaan aku udah selesai kok. Tinggal ngumpulin yang sini aja. Tapi kamu semisal besok masih nggak enak badan, nggak usah dipaksa kerja ya. Iya sayang, tapi nggak apa-apa. Aku nanti beliin nantangin ya sama dikerokin. Oh iya sayang, tenang aja. Pasti sembuh. Mungkin ini ya masuk angin aja. Iya sayang, tenang. Nanti aku belikan kamu antangi, terus kamu minum wedang jahe. Nanti aku kerokin, pasti langsung sembuh. Iya sayang. Kayaknya kamu masuk angin deh tuh. Dan kamu anget semua. Ya udah, pokoknya besok kalau kamu masih tetap nggak enak badan, nggak boleh kerja, ngerti? Iya. Ya udah, aku bantuin. Loh. Ya. Kok malah mau bantuin? Udah tahu badannya nggak enak. Udahlah sayang, kamu udah biasa nyapu kayak gini. Iya sayang. Apa kamu duduk aja kali ya? Biar kamu tungguin aku di sini. Aku cuma tinggal ini doang, kok sedikit aja ini. Misi, Kalian lagi? aku ada perlunya Devi. Kamu mau ngapain? Mau menghina kami lagi? Bentar, aku mau ngomong. Kamu ada masalah apa sama bos aku? Bos aku tuh tadi tuh bilang sama aku kalau suruh nyari kamu. Iya benar. Loh, Ada masalah apa? Kamu bikin masalah sama bos aku, hah? Apa kamu punya hutang atau gimana? masalah apa sih? Mas, jangan seenaknya ya. Saya aja nggak kenal sama kamu. Bagaimana saya bisa kenal sama bos kamu? Ngada-ngada jadi orang. Aku ini nggak ngada-ngada ya. Terus buat apa aku datang ke sini? Aku ketemu sama kamu, gak ada gunanya. Kalau semisal aku gak disuruh sama bos aku gak mungkin datang ke sini, ngerti? Ya tapi bener mas, saya ini nggak tahu apa-apa. Kok tiba-tiba masnya ngomong seperti itu? Sekarang gini deh, emangnya siapa nama bosnya? Namanya itu Kevin Fibrianto. Febrianto. Kenal? Ya nggak kenal lah mas. Ngada-ngada aja. Kamu tuh nggak usah pura-pura lupa ya. Aku yakin kalian berdua ini punya hutang kan sama Pak Kevin. Makanya kalian itu dicari. Iya benar. Mungkin kalian punya hutang terus kalian udah kabur ya kan? Aduh, hutang-hutang apa sih? Sama Pak Kevin ya itu sekarang juga gini kami nggak Devi. tahu. Bos aku gak mungkin nyuruh aku Bentar, dan ya, semua Samsul, Ica dan juga Hikmah ini suruh nyari suami kamu. Hei, bentar. Makanya kamu tuh kalau dapat informasi tanya yang lengkap sama bosnya. Ngapain suruh nyari kita? Kalau semisal bos aku ini mengatakan kalau ada masalah sama suami kamu ini, ya aku langsung bilang itu masalahnya bos aku gak bilang, cuma bilangnya suruh nyari suami. Ya kamu. udah, berarti Udahlah, kamu Mas. nggak boleh menyimpulkan sendiri. Udah. Ngomong aja, kalian ini masih belum puas ya menghina kita? Atau jangan-jangan kalian kembali ke sini panas dengan kehidupan kita? Aku sebenarnya jijik ya mau ketemu sama kamu lagi. Cuman kalau semisal bos aku gak nyuruh aku gak mau ke sini. Males ketemu sama kamu. Lo ya udah, sekarang mungkin kan salah. Mungkin bukan orang seperti saya yang dicari sama bos kamu. Iya benar, mungkin kamu salah Saya orang. nggak kenal sama bos kamu. Pergi aja dari sini. Iya pergi aja. Udah jelas-jelas kita disuruh cari kamu. Malah disuruh pergi. Aduh. Udah aku ya, gak mau pergi sebelum bos aku sampai di sini. Ini sebentar lagi bos aku bakal nyusul. Ya udah, terserah udah. kalian aja. Suruh susulin aja ke sini. Iya. Kita berdua nggak pernah ya merasa punya masalah sama orang. Gini. Atau jangan-jangan gini sayang, mereka berdua itu pernah mulung ke rumahnya Pak Kevin. Terus ada sesuatu yang mereka ambil gitu, jadinya dicari sama Pak Kevin. Gitu pasti Iya, rumahnya bos Kevin itu
banyak CCTV. Iya bener. Udah, dari sekarang mending kalian ngaku aja daripada masalah ini tambah panjang. Ya udah, sekarang gini aja, katanya barusan bosnya mau ke sini. Suruh ke sini aja. Orang nggak ngapa-ngapain malah suruh ngaku. Emang nggak punya pikiran kamu ya? Kamu ini kurang ajar banget ya. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu sama aku. Yang nggak punya pikiran tuh kamu, bukan aku. Loh, ya udah mas. Kalau kayak gitu, berarti bos emas itu kan pikirannya kan pasti luas, pasti orang pintar. Gak mungkin kan punya urusan sama orang gak punya akal seperti aku. Ya mungkin bener apa kata pacar aku. Kalian kalau nggak punya hutang, pasti kalian ini mencuri barang-barang di rumah bos Kevin. Ya udah, ini kita tungguin di sini. Awas aja ya, kalau tuduhan kalian itu salah. Sayang, percuma. Kayaknya mereka ini cuma ngada-ngada. Mereka ini cuma ya orang yang suka ngefitnah orang lain. Udah, lebih baik kita pergi aja. Kalian mau kemana? Loh, Kan aku udah bilang barusan, jangan pergi sebelum bos aku datang. Oh, kebetulan nih, bos aku nelpon. Ya udah, angkat. Ya bos. Saya di sebelah timur bos. Bos Kevin sudah sampai bos. Nggak tahu. Bos. Iya bos. Nih. Kenal? Yang mana? Oh, yang gendut ini. Iya. Jangan kurang ajar kamu ya. Kenal nggak kamu? enggak. Agung, Iya bos. Usul. Ini bos. Ini bos orangnya bos. Oh, ini orangnya. Ada apa ya, Pak? Saya ini kalau misalkan dituduh mencuri, saya bukan mencuri pak. Maaf aja. Bukan mas, saya nggak mau nuduh mas mencuri. Loh, tapi kata anak buah Bapak, suami saya ini mencuri di rumah Bapak. Ya, tahu Pak, suami saya ini memang pemulung. Tapi enggak ya Pak, suami saya nggak bakal nyuri apa-apa di rumah Bapak. Loh. Gung, bener. Kamu menuduh mereka itu mencuri? Iya bos. Ya dia kan seorang pemulung bos. Pasti dia itu mencuri barang di rumahnya bos Kevin. Emangnya kamu tahu urusan aku sama dia itu apa? Enggak bos. Makanya, kalau nggak tahu urusannya itu apa, jangan celometan mulutnya. Ya bos. Mas, Mbak, saya minta maaf ya atas sikap karyawan-karyawan saya. Iya pak. Nggak apa-apa kok pak. Tapi ada kepentingan apa ya pak? Kok bapak cari saya? Jadi gini mas, biar saya jelaskan dulu, biar juga nggak ada salah paham. Mas ini inget gak? 2 tahun yang lalu, Mas ini pernah menolong seseorang bapak-bapak yang menjadi korban perampokan. Korban perampokan? Iya saya ingat. Oh, Saya ingat. orang itu sayang. Iya. Kenapa aku terluka di bagian sini, di punggung? Iya. Apa benar juga kalau Mas ini sampai masuk rumah sakit demi menolong bapak-bapak tersebut? Iya. Iya pak, kebetulan ini lukanya bisa dilihat pak. Oh iya Dan benar. memang bener saya. Kenapa ya Pak? Kenapa ya pak? Kebetulan beliau itu almarhum papa saya. Hah? Almarhum? Iya. Almarhum. Loh. Loh. Oh, bapak itu sudah meninggal. Innalillahi. Papa saya sudah meninggal mas. Dan juga beliau itu menitipkan sebuah amanah sama saya. Saya rasa ini sebagai tugas seorang anak mas. Di surat amanah tersebut menjelaskan bahwasanya Mas ini berhak mendapatkan salah satu perusahaan aset yang papa saya punya. Apa? Perusahaan. Loh bos. Loh. Serius bos? Waduh. Perusahaan. Pak. Loh. Tapi kok bisa sampai segitunya pak? Iya. Lagian kan namanya juga manusia kan harus saling membantu pak. Lagian Masa iya harus dapat perusahaan, Pak? iya pak. Kalau soal itu saya kurang paham juga mas. Cuman isi dalam surat tersebut juga ada tertera kalau dari dulu memang Mas ini mau dikasih imbalan, cuman Mas ini selalu menolak. Dan saya mohon Mas, untuk kali ini sebagai amanah almarhum papa saya, Mas tolong menerima
apa yang sudah menjadi nanti kewajiban Mas ini? Tapi Pak, apa itu nggak terlalu berlebihan Pak? Kalau sampai saya ini diberikan sebuah perusahaan Pak. Enggak kok Mas, ini enggak berlebihan. Ini malah sebanding dengan apa yang Mas korbankan waktu Mas ini menolong papa saya. Minta tolong ya Mas, tolong terima amanah ini biar almarhum papa saya itu bisa tenang di sana. Pak, ya saya rasa Pak, saya ini nggak pantas Pak. Saya ini cuma seorang pemulung. Masa iya Pak, seorang pemulung akan mendapatkan sebuah perusahaan Pak? Ya, apa nggak ada hal lain aja Pak? Nggak ada Mas, saya cuman bisa mengasih salah satu perusahaan yang sudah tertera di surat amanah almarhum papa saya. Aduh, Tolong diterima ya Mas. Tapi ini serius Pak, nggak apa-apa Pak. Apa Bapak nggak sayang dengan perusahaan yang akan diberikan sama saya? Mas, saya itu nggak bercanda. Saya itu menjalankan amanah dari almarhum papa saya Mas. Ya tapi Pak, kami ini orang kecil, orang miskin. Iya, apa Bapak percaya saya bisa menjalankan perusahaan? Mungkin ini sudah rezeki dari Yang Maha Kuasa Mas, Mbak. Oh ya, untuk kalian berempat, Ya Allah. Mas Danang ini akan menjadi calon pimpinan di kantor cabang. Hah? Loh, Pimpinan? berarti Ya. saya akan menjadi pimpinan dari mereka berempat. Iya Mas, betul. Mereka berempat akan menjadi bawahan Mas Danang. Apa Pak? Alhamdulillah ya Allah. Berarti Mas Danang ini menerimakan Iya, salah Pak. satu perusahaan yang akan diserahkan sama Mas Danang ini. Saya mau Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Kalau namanya rezeki nggak bakal kemana sayang. Iya sayang, makasih Awalnya aku banyak. difitnah sebagai pencuri, Iya Mas, Alhamdulillah Mas. direndahkan seperti pemulung. Akhirnya kita menjadi atasan mereka. Iya sayang, ya Allah makasih banyak. Iya, Makasih sama-sama. banyak Pak. Iya. Semoga barokah Pak. Apa yang Amin. diberikan sama Bapak sama kami. Amin, semoga pahala itu mengalir untuk almarhum papa saya. Pak. Dan juga amin. terima kasih banyak sudah ya menerima tawaran saya Mas. Iya, Jadi Pak. saya merasa sudah lega, sudah menyelesaikan tugas dari almarhum papa saya. Iya, Ya udah, begini, Mas dan Mbak siapa ini? Devi. Mbak Devi ikut saya ya untuk makan di sebuah restoran. Hitung-hitung sebagai kita nanti biar lebih akrab aja. Saya gimana ya? Mas sama Mbaknya nggak keberatan kan atas tawaran saya? Enggak Pak, Iya Pak. tapi enggak ngerepotin ya Pak. Kami dulu Pak. Enggak kok Mbak, nggak ngerepotin sama sekali. Iya Mas, kenapa? Sampai ketemu di perusahaan yang akan saya pimpin. Semoga gak ada kabar buruk buat kalian. Oh iya, untuk kalian Iya. berempat silakan kembali ke kantor aja ya. Saya masih ada urusan sama Mas Danang dan istrinya ini ya. Oh iya, Ya Bos, ya Pak. Ya udah. Mari Mas. Makasih ya Pak. Sen. Agung Hikmah, Ica, Samsudada. Waduh, ini gimana? Iya. Berarti suami si Devi nanti jadi pimpinan kita. Iya. Aduh, aku takutnya nanti malah kita yang diinjek-injek sama suaminya si Devi itu. Bener, takutnya kita dipecat. Ini kok malah kebalik sih. Yang awalnya posisinya si Devi sama suaminya di bawah, sekarang malah posisinya di atas kita. Iya sayang. Aduh, emang bener ya. Rezeki itu nggak kemana. Buktinya aja Devi sama suaminya itu yang dari awalnya pemulung, langsung tiba-tiba jadi pemimpin perusahaan. Iya. Gimana malunya aku nanti sayang. Iya sayang. Kan kamu tahu sendiri kemarin kita menghina gimana, ya kan? Iya. Terus besok kita ketemu sama, suaminya si Devi. Udah, aku nanti malu banget. Iya sama Hikmah, aku juga malu. Juga malu. Udah. Nanti kita langsung balik ke kantor aja. Takutnya nanti Pak Kevin marah sama kita. Ya udah yuk. Yuk.